Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita merenungkan tentang mengatasi banyak pikiran. Stres itu akibatnya. Setiap hari pasti namanya manusia akan disambangi dengan banyak persoalan. Kita suka tidak suka, masalah akan datang. Kita senang tidak senang, masalah akan menyapa kita. Maka tentu pada waktu ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak tekanan, kita seringkali suka memikirkan persoalan, tekanan atau masalah tersebut. Menurut survei, penelitian mengatakan bahwa orang bisa menjadi sakit kadang-kadang bukan cuma karena virus, amuba, bakteri atau parasit, tapi hampir 80% itu disebabkan oleh pikiran kita. Saat ini kita akan merenungkan dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga untuk menemukan 3 hal menarik tentang apa yang perlu kita pikirkan supaya tidak banyak pikiran. Roma 12 ayat 3 berkata sebagai berikut: berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pada waktu dituliskan tentang ayat ini, jemaat di Roma sedang menghadapi persoalan, maka Paulus memberikan nasihat untuk menolong mereka bisa mempergunakan pikiran secara efisien untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Apa yang perlu, apa yang penting, itu yang dipikirkannya. Nah, melalui bagian ini kita akan merenungkan 3 hal. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi banyak pikiran yang bisa mengakibatkan kita stres. Yang pertama adalah berpikir wajar. Perhatikan di bagian atas dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Berpikir yang wajar, berpikir yang patut, tidak terlalu memikirkan sesuatu yang begitu yang tidak mungkin kita pikirkan. Berapa banyak kita suka memikirkan apa yang tidak mungkin terjadi atau belum terjadi, atau ketakutan demi ketakutan terus menghantui kita sehingga kita memikirkan kemungkinan demi kemungkinan. Ada pula orang yang suka berpikir begitu tinggi, mungkin cita-citanya tinggi luar biasa. Dia memikir luar biasa, bahkan memberikan target kepada dirinya sampai dia merasa teraniaya luar biasa. Banyak orang menjadi sakit karena dia banyak pikiran. Maka dari itu, hari ini belajarlah untuk berpikir yang wajar, berpikir yang patut, supaya kita bisa menguasai diri kita. Pada waktu kita tidak berjuang untuk mengatur cara kita berpikir, maka pikiran kita bisa menjadi liar. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi supaya kita tidak banyak pikiran, yaitu berpikir jernih atau normal. Perhatikan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Maka saat kita berpikir, yaitu berpikirlah yang jernih, begitu rupa, yang normal, yang bisa atau yang mampu kita pikirkan. Yang di luar daripada kemampuan kita pikirkan tidak perlu. Dan apa makna berpikir jernih? Berarti kita berpikir sesuai dengan apa yang perlu dipikir. Tahu tidak, air yang jernih bisa
segar dilihatnya, bisa terang untuk menunjukkan bahwa air tersebut itu sehat. Dan di situ pula pikiran yang jernih tidak mungkin atau tidak mudah terpancing oleh emosi, tidak gampang nyinyir, tidak gampang suka marah atau ingin balas dendam. Kenapa? Berpikirnya yang jernih, berpikir yang normal. Pada waktu seseorang berpikir jernih atau berpikir normal, maka dia bisa mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi setiap hari. Pada waktu seseorang berpikir jernih atau berpikir normal, maka dia bisa menikmati apa saja yang sudah menjadi bagian daripada hidupnya. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana caranya mengatasi banyak pikiran, yaitu berpikir terukur. Ayat yang ketiga sekali lagi saya membaca untuk saudara. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ketiga adalah berpikir terukur, sesuai dengan Allah mengaruniakan iman kepada kita masing-masing. Pada waktu kita berpikir yang terukur, kita tahu kemampuan kita tahu keterbatasan kita tidak akan memikirkan persoalan-persoalan yang tidak mampu kita pikirkan atau yang belum tentu terjadi. Maka ketika kita punya ukuran iman di mana Tuhan meletakkan, setiap orang bisa beda-beda. Ada orang gampang khawatir, ada orang gampang takut, tapi ada orang yang bisa tenang menghadapi kenyataan setiap hari. Maka berpikir terukur, dia tahu sekali bagaimana mengendalikan pikirannya supaya dia tidak terlalu banyak pikiran. Mengatasi banyak pikiran, kita perlu pertama, yaitu berpikir yang wajar. Yang kedua, berpikir jernih. Dan yang terakhir, berpikir terukur. Salam hati gembira.